Anda bisa buka surah Ibrahim, ya, surah nomor 14 ya. Saya izin sebentar untuk mengecek ayatnya tentang perkataan iblis. Ya. Nanti di sini Allah SWT menggambarkan bagaimana nanti iblis pada saat dia masuk neraka pada hari kiamat, naudzubillah, dia akan berkhutbah, dia akan bicara dan mengungkap semuanya kalau dia sudah menipu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita semua, teman-teman sekalian, dalam ayat ini, saya lagi cari sekarang posisi pasnya ayat keberapa ya. Itu bagaimana apa yang akan terjadi nanti di neraka jahanam, ya, itu sudah diceritakan oleh Allah SWT. Dan iblis dibongkar kedoknya. Gitu. Ya, itu di ayat 22. Anda bisa buka surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 22. Tolong buka ini, penting, saya akan baca. Sekali lagi surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 22. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang terjadi nanti di neraka, Allah sudah buka untuk orang beriman sekarang di dunia. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berkatalah syaitan tak kala perkara atau hisab telah diselesaikan. Sudah selesai semua timbangan amal hari kiamat, Allah izinkan dia bicara. Tapi kita tidak harus tunggu itu terjadi nanti hari kiamat. Allah sudah sampaikan ke telinga Bapak Ibu pada siang hari ini. Baik live ataupun nanti teman-teman yang ikuti ya, siaran ulangnya. Perhatikan Allah sudah buka kepada kita di sini sekarang. Supaya jangan tertipu. Apa yang iblis bilang nanti pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Salatlah, puasalah, jujurlah, tanggung jawablah, bakti sama orang tua lah. Ya, jauhilah zina, nipu, bohong, riba, segala macam. Allah berikan janji baik kepada orang yang taat, mengerjakan amal saleh dan memberikan ancaman pada orang yang durhaka. Allah sudah janji itu. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Ya, tapi aku menyalahinya. Dia mengatakan, udahlah nggak usah sholat nanti aja. Nggak usah bantu orang itu. Itu orang tuamu itu terlalu kasar. Dan seterusnya. Syaitan bisikin kita supaya bentrok dengan apa yang harus kita lakukan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi dia bilang apa? Tapi aku menyalahinya. Aku tidak mau membelamu gitu. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Perhatikan ini. Tidak ada kekuasaan syaitan mencekik orang, ya, atau melakukan hal-hal. Apa yang dia bisa lakukan? Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Semua individu manusia. Melainkan sekedar aku menyeru, membisikkan di kuping atau dalam hati. Menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Tidak usah sholat, tidak usah bantu, tidak usah begini. Oh, lakukan aja nggak apa-apa, masih muda. Begitu. Cuma itu saja. Enggak lebih daripada itu. Syaitan nggak akan pernah menjelma jadi wujud dia yang asli. Tarik tangan kita. Kau harus berzina. Kalau enggak, saya akan bunuh kamu. Kau harus mabuk. Kalau enggak, saya akan bunuh. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Oleh sebab itu, ini syaitan bilang, iblis mengatakan di neraka. Ya. Janganlah kamu mencerca aku. Akan tapi cercalah dirimu sendiri. Seakan-akan syaitan bilang, bodoh benar. Kamu kan yang ikutin aku. Jangan selain aku dong. Nah gitu. Bahasanya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Bisik-bisik aja. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Perhatikan, iblis akan mengatakan ini kepada para pengikut-pengikutnya yang akan masuk neraka bersama dia. Nah, ini kan penipuan luar biasa gitu dari iblis itu sendiri. Jadi sadari teman-teman sekalian. Ini riwayat yang pertama tentang bagaimana permainan syaitan itu agar merusak seseorang dan jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya dia bisa menerima takdir Allah dan tidak perlu dia takut kepada syaitan. Allah suruh kita jangan takut pada mereka, gitu kan. Riwayat yang kedua tentang masalah meteor tadi. Alhamdulillah Allah ingatkan, pernah satu waktu di zaman Nabi SAW dalam riwayat sahih terlintas meteor. Anda pernah lihat meteor terlintas gitu kan. Lalu Nabi SAW tanya, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah dulu tentang hal yang seperti ini? Kata mereka, ya Rasulullah, kami menganggap kalau lewat meteor begitu, berarti tanda di saat itu ada satu tokoh yang akan jadi tokoh nanti ke depannya lahir, atau ada satu tokoh masyarakat yang wafat. Kata Nabi SAW, tidak seperti itu, atau bukan seperti itu. Sesungguhnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sebuah keputusan, maka para pemikul arsy, singgasana Allah di atas langit sana, dipikul oleh 8 malaikat, itu bertasbih. Lalu kemudian, para malaikat di langit ke-7 bertasbih, langit ke-5, 6 begitu, langit ke-5 begitu, langit ke-4 begitu, langit ke-3 begitu, langit ke-3, langit ke-2, langit ke-1, semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kita? Lalu disampaikanlah. Nah, pada saat itu kata Nabi SAW, para syaitan-syaitan ini bersusun-susun, dan Nabi berikan gambaran dengan tangan beliau seperti ini. Ya. Sampai ke langit untuk mencuri informasi itu. Untuk mencuri informasi itu. Nah, di situ Allah siapkan para malaikat yang memegang panah-panah api dari bintang-bintang.
Jadi bintang itu diambil, Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ya, ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur maaf. Wa ja'alnahu rujuman lisyayatin, potongan ayat itu. Dan kami jadikan sebagai rajam untuk para syaitan ya. Surah nomor 67 ya, surah Al-Mulk. Allah pastikan kalau memang bintang-bintang itu ya, dijadikan sebagai anak panah. Ya, ayat kelimanya. Dalam surah Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit yang dekat, maksudnya dekat dengan bumi, Anda bisa lihat, kita bisa lihat semuanya, dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Perhatikan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi Nabi SAW mengatakan, meteor itu adalah bintang-bintang yang dijadikan sebagai panah-panah api untuk memanah syaitan-syaitan tersebut. Banyak di antara mereka yang mati terbakar, tapi ada di antara mereka yang lolos. Lalu yang lolos itu membisikkan apa yang mereka curi informasi dari langit tentang kejadian apa yang terjadi di bumi besok. Ya, lalu mereka laporkan kepada para sekutu mereka dari para dukun-dukun itu. Jadi bukan dukunnya tahu gaib, enggak, curi informasi. Dan Nabi SAW mengatakan, subhanallah, saya pernah sampaikan ini pada saat kami bedah tentang masalah sihir dan perdukunan. Kalau teman-teman dukun kita ini semoga Allah berikan dia terutama dari kaum muslimin, agar mereka kembali. Kalau mereka dengar hadis ini harusnya mereka terengah. Kata Nabi SAW, dan para syaitan tersebut, ya, dari informasi yang mereka sampaikan, mereka bumbuhi dengan 100 kedustaan. Jadi kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak, gitu kan. Karena mereka bohong. Yang penting mereka dapat imbalan dari sekutunya dari manusia tersebut. Jadi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Lalu kata Allah, saya ulangi ayatnya, kita kembali ke Al-An'am 59 tadi. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Jumlahnya, jenis hewannya, apa saja fasilitas di sana. Ya. Dan sesuatu yang membahayakan pun Allah sudah tahu semua. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, sudah dicatatkan semuanya gitu.